Oke, silakan Bu. Sudah kelihatan Bu share screen-nya? Sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah, silakan dilanjutkan Bu. Oke Bapak Ibu ya, yang tadi saya sampaikan tak kenal maka tak sayang. Jadi ini sedikit ya Bapak Ibu, walaupun tadi sudah disampaikan sekilas oleh Bu Dalinar ya. Ini saya Sri Waningsi tadi ya, udah berkenalan juga kita ya Bapak Ibu. Saya guru di SMA Negeri 7 Binjai. Kemudian saya termasuk guru penggerak Angkatan 5 Kota Binjai. Nih, Bapak Ibu ya, salam dan bahagia. Jadi kita guru harus bahagia Bu, supaya bisa membahagiakan anak murid kita, peserta didik kita. Jadi kalau guru nggak bahagia, bagaimana kita bisa membahagiakan peserta didik kita ya Bapak Ibu semua ya. Kemudian, tadi ada juga saya bertanya Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan pemantik sedikit lah ini Bapak Ibu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui dari KKTP? Ya. Oke Bapak Ibu. Jadi apa itu KKTP Bapak Ibu? Bolehlah langsung aja kita ya Bapak Ibu ya. Bolehlah diskusi karena di sini adalah ajang diskusi kita ya Bapak Ibu. Kira-kira apa itu KKTP? Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi KKTP itu adalah ya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tadi sudah saya singgung juga ya masalah kalau di kurikulum 13 itu KKTP sama dengan apakah gitu ya kan? Rupanya ada juga tadi Bu, siapa tadi yang menjawab ya KKTP itu sama dengan KKM. Jadi kalau KKM tadi apa ya Bapak Ibu ya? Kriteria ketuntasan minimal ya Bapak Ibu ya. Pencapaian tujuan kalau di KKTP ini adalah kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi kita lebih kepada tujuan pembelajaran. Jadi merupakan deskripsi tentang kemampuan apa yang harus ditunjukkan oleh peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu kan masih ingat ya waktu sesi pertama ya pembuatan ATP ya oleh Bu Murni. Jadi bagaimana tujuan pembelajaran itu diolah ya, dikembangkan. Mungkin ya Bapak Ibu sudah memahami semua dan sudah dijelaskan oleh Bu Murni ya. Maka jadi KKTP itu adalah deskripsi atau penjelasan tentang kemampuan apa yang harus ditunjukkan oleh peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, tadi kita lanjutkan ya. Jadi tadi pada saat kapan sih KKTP ini dibuat? Kira-kira kalau Bapak Ibu semua kapan KKTP ini dibuat atau ada nggak sekolah Bapak Ibu atau Bapak Ibu membuat KKTP pada saat kapan kira-kira? Ada nggak Bapak Ibu?
Masih ada yang sekolahnya kurikulum merdeka Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu membuat KKTP itu pada saat kapan sih gitu kira-kira? Kantor. Ya, orang akan apa? Kota. Hah? Bu Safriani? Halo? Bapak Ibu, suara saya kedengaran kan ya? Kedengaran Bu, kedengaran Bu Sri. Oh iya, terima kasih Pak. Iya Bu. Ya Bapak Ibu yang sekolahnya kurikulum merdeka, kira-kira pada saat kapan Bapak Ibu ini membuat KKTP? Bu Safriani, sekolahnya kurikulum apa Bu Safriani? Bu, 1 sama 4 kita masih pakai kurikulum merdeka, Kurmer. Tapi kalau kelas 2, 3, 5, 6 kita masih pakai K13. Jadi pada saat Ibu membuat kurikulum merdeka itu kira-kira pada saat kapan Bu membuat KTP-nya? Oh, di modulnya tuh. Ada Ibu buat KTP-nya? Ini Bu, saya masih kurang paham juga ini Bu tentang Kurmer ini Bu. Oh ya, jadi kita diskusi ya Bu, sininya Bu. Ada kurikulum K13. Ya, jadi Bu, kita mengacu nih Bu, KKTP itu ya mengacu kepada undang-undang Bu, karena semua patokan kita adalah undang-undang. Di sini ada undang-undang pasal 9 ayat 7 dan 8 ya. Bagaimana penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan. A. Kenaikan kelas. B. Kelulusan dari satuan pendidikan. Kemudian ayat 8-nya penilaian pencapaian hasil peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini ya dilakukan juga di dalam perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat rencana pembelajaran atau RPP, kalau di kurikulum merdeka itu modul, maka KKTP ini kita harus buat Bapak Ibu seharusnya ya, karena mengacu kepada undang-undang tersebut. Kemudian nih Bapak Ibu. Nih, KKTP itu apa sih? KKTP itu kriteria ini ya dikembangkan saat pendidikan merencanakan asesmen. Jadi asesmen tadi ya dilakukan saat menyusun perencanaan pembelajaran. Ya, baik dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun kriteria capaian ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih atau membuat asesmen. Oke. Yang kedua, visualisasikan dengan cepat konsep atau ide baru untuk Bapak Ibu ujikan. Kemudian jadi apa sih manfaat dan fungsi KKTP? Ya, yang pertama manfaat dan fungsi KKTP yaitu mengukur kemajuan peserta didik dalam pembelajarannya. KKTP ini membantu guru atau instruktur dan peserta didik dalam mengukur kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memiliki kriteria yang jelas, kita dapat menilai sejauh mana siswa telah memahami materi dan kemampuan apa yang telah dikuasai. Jadi Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan antara KKTP dengan KKM ya Bapak Ibu ya, walaupun ada juga persamaannya. Kalau KKM itu adalah acuan kita ya, di dalam ketuntasan peserta didik dalam pembelajaran. Nah itu KKM, tapi kalau di dalam KKTP bagaimana kita mengetahui sejauh mana sih peserta didik itu ya, dengan kriteria tertentu mereka itu mampu mencapai tujuan pembelajaran yang kita buat. Yang kedua, manfaat dan fungsi KKTP yaitu menyediakan pedoman yang jelas Bapak Ibu. Kalau di KKM dulu gimana kita buatnya Bapak Ibu ya?
buat KKM itu ya, kok di kurikulum 13 itu ya hanya dari KD gitu ya. Kemudian dari KD nanti kita lihat indeksnya, daya dukungnya dan sebagainya. Udah kita tetapkan dia 75. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tanpa ada apa ya, ibaratnya pedoman yang jelas sih dalam menentukan KKM tadi, kalau di dalam KKM. Tapi kalau di dalam KKTP, Bapak Ibu, kita nanti akan ada ya merancang KKTP ini, membuat KKTP ini dengan pedoman yang jelas ya. Ada kriteria-kriterianya. Kemudian yang ketiga apa sih manfaat dan fungsi KKTP? Yang ketiga adalah mendorong dan memotivasi peserta didik. Jadi KKTP dapat menjadi alat motivasi yang kuat ketika siswa tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana mereka akan dinilai. Jadi kita sebagai seorang pendidik, guru juga boleh menyampaikan ini ya nak. Nanti kriteria-kriteria yang harus kalian capai itu ini. Nah, jadi dengan kita menyampaikan, menginformasikan ya kriteria pencapaian tadi, ya, maka peserta didik pastinya akan termotivasi. Oh, rupanya ini nanti yang akan menjadi ibaratnya kriteria penilaian dari pembelajaran kita, sehingga mereka akan termotivasi sendiri dari dalam diri ya Bapak Ibu ya, untuk melakukan pembelajaran secara maksimal. Kemudian yang keempat, manfaat dan fungsi KKTP yaitu meningkatkan akuntabilitas. Jadi KKTP membuat seluruh proses pembelajaran lebih akuntabel. Siswa tahu bahwa mereka akan dinilai berdasarkan kriteria tertentu dan guru memiliki standar yang harus diikuti. Ya, jadi nanti nggak hanya asal-asalan di dalam menentukan atau membuat penilaian asesmen dari peserta didik ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya KKTP ini kita harapkan akuntabel penilaiannya nanti. Kemudian yang kelima, manfaat dan fungsi KKTP yaitu mengarahkan pengembangan kurikulum. Jadi dalam konteks pendidikan formal, KKTP membantu dalam pengembangan kurikulum. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini kan yang kita ketahui itu CP ya Bapak Ibu. Kalau di materi pendidikan agama Islam, maka itu yang kita ketahui hanya apa? Pemerintah memberikan apa? Elemen dan CP. Jadi kita yang mengembangkan kurikulum itu sendiri. Nah, makanya dengan adanya KKTP ini, kita buat KKTP ini, disitulah arah dan tujuan dalam pengembangan kurikulum itu jelas, ya Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, apa sih manfaat dan fungsi KKTP? Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran tambahan. Jadi ketika siswa tidak memenuhi KKTP, ya kita sebagai seorang pendidik dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka memerlukan bantuan lebih lanjut. Ini memungkinkan guru untuk merancang bantuan tambahan dan dukungan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang pendidik intinya bagaimana kita bisa membawa anak didik kita itu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kalau bisa tidak ada satupun anak didik itu yang tertinggal dalam tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu, makanya diperlukanlah adanya KKTP supaya kita nantinya bisa nih tatkala ada anak yang tidak mencapai atau tidak tuntas, di area mana sih mereka yang tidak tuntasnya? Nah, jadi kita mengidentifikasi itu sehingga kita bisa melakukan tindak lanjut ya dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, manfaat dan fungsi KKTP yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi KKTP ini adalah alat yang penting dalam menilai kualitas pendidikan Bapak Ibu. Kalau KKM di kurikulum 13 itu dia melakukan ibaratnya asesmennya itu dengan kuantitatif, kalau kita dengan kualitatif ya kalau KKTP ini. Jadi dengan menggunakan kriteria yang baik kita dapat mengukur sejauh mana program-program pembelajaran sampai tujuan mereka dan apakah perlu melakukan perbaikan. Jadi setelah tahu hasilnya nanti kita akan berpikir nih, kira-kira kita ada nggak yang harus dilakukan perbaikan terhadap peserta didik. Nah, disitulah dia.
bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita. Yang kedelapan, manfaatnya adalah memfasilitasi penilaian yang objektif ya Bapak Ibu. Jadi dengan dibuatnya KKTP ini penilaian kita itu objektif Bapak Ibu. Ya. Jadi peserta didik itu dinilai berdasarkan standar yang sama, menghindari penilaian yang subjektif. Jadi yang selama ini mungkin penilaian yang kita lakukan itu hanya dilihat aja anaknya gimana. Kalau anaknya begini nilainya bagus seperti itu. Jadi dengan adanya KKTP itu menjadi acuan kita ya, penilaian secara objektif ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-9, fungsi KKTP itu menyediakan data untuk perbaikan terus menerus. Jadi memang ada rencana terukur dan memang data kita itu jelas, sehingga bagaimana data kita itu digunakan untuk perbaikan pembelajaran secara kontinu atau terus menerus ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam membuat perubahan yang diperlukan dalam kurikulum atau metode pembelajaran. Cara menentukan KKTP. Jadi menentukan KKTP itu ada yang menggunakan deskripsi kriteria ya. Deskripsi kriteria adalah kriteria yang terdiri dari beberapa komponen pertimbangan ketercapaian tujuan. Kemudian menentukan ketercapaian tujuan tersebut dengan melihat apakah komponen tersebut sudah memadai atau belum memadai. Jadi ini contoh ya, deskripsi kriteria ya. Kalau kita menggunakan deskripsi kriteria dalam menentukan KKTP ini seperti ini contohnya Bapak Ibu. Yang pertama ini ada TP. Jadi KKTP itu nanti dikembangkan dari TP ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah tahu ada CP ya, capaian pembelajaran, kemudian kita kembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran inilah nanti kita akan turunkan menjadi KKTP. Contohnya TP mata pelajaran pendidikan agama Islam ya Bapak Ibu ya. Dan budi pekerti fase D. Nih, peserta didik dapat membaca Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam komariah. Jadi kalau seandainya kita ini Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya seperti ini, maka bagaimana sih KKTP dengan deskripsi kriterianya kita buat? Nah, ini dia contohnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bikin instrumennya itu seperti ini. Ini ada kriteria. Dari kriteria ini adalah indikator capaian dari tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi kriteria ini kita turunkan ya. Ini menjadi indikator capaian tujuan pembelajaran. Jadi nanti di sini bagaimana KKTP-nya? Tidak memadai atau memadai. Sehingga bunyi nanti KKTP-nya adalah peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika 2 kriteria memadai. Nah, jika ada satu kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik ini bisa maksimal atau bisa diperbaiki. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu turunkan indikator capaian ini, kriteria ini ya, KKTP ini atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Nih. Boleh. Ini indikator ini apakah siapa yang menentukan? Kita ya Bapak Ibu ya. Kita guna yang menentukan indikator capaian tadi, kriterianya. Ini dari mana kita turunkan indikatornya ini Bapak Ibu? Dari CP, dari CP diturunkan menjadi TP, dari TP kita Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran kita apa? Kita turunkan dia itu menjadi indikator-indikator capaian atau kriteria-kriteria capaian pembelajaran. Baru nanti di sini kita buat tidak memadai atau memadai jika peserta didik mampu membaca Quran surah An-Nisa ini. Oh, ini natural kaidah ilmu tajwid, maka berarti di sini kita cek si Bapak Ibu memadai. Nah, dibuat checklist. Memadai. Tapi jika ini tidak tercapai oleh peserta didik, jika peserta didik tidak mencapai ini, maka peserta didik mendapatkan poin di sini dia Bapak Ibu tidak memadai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti pada akhirnya apa sih KKTP dari ini?
Kalau indikatornya ini apa sih KKTP dari 3 indikator capaian ini? Dari 3 kriteria ini, inilah dia di bawah. Nah, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika 2 kriteria memadai. Jadi siapakah yang membuat ketentuan ini? Yang membuat ketentuan ini kita ya Bapak Ibu ya, guru yang membuat ketentuan ini. Kita mau apa untuk anak-anak kita ini supaya tercapai tujuan pembelajaran kita. Ini kalau menggunakan deskripsi kriteria ya Bapak Ibu. Nih kesimpulan tadi ya. Kesimpulannya tuntas mencapai tujuan pembelajaran. Ini tadi KKTP-nya. Ya, tuntas mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 2 dari 3 kriteria memadai. Tidak tuntas jika ada 1 kriteria tidak memadai atau perlu adanya remedial atau intervensi ya Bapak Ibu ya. Atau penguatan pada tujuan pembelajaran yang tidak tuntas. Ini yang pertama ya, cara menentukan KKTP-nya. Kemudian bagaimana lagi? Cara yang kedua, Bapak Ibu, menggunakan rubrik. Jadi cara yang kedua KKTP kita ini adalah dengan menggunakan rubrik. Jadi guru kita ya Bapak Ibu, pendidik membuat rubrik performa yang dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik kita itu mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya ya, misalnya rubriknya itu kita buat seperti ini. Mulai berkembang, layak, cakap, atau mahir. Dan mahir ya. Mulai berkembang, layak, cakap, dan mahir. Boleh dengan rubrik tersebut. Atau rubrik yang di bawah nih. Perlu intervensi, kurang, baik, dan sangat baik. Jadi itu terserah Bapak Ibu semua. Merdekalah Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu membuat rubrik performa yang dapat dijadikan sebagai ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan rubrik ya Bapak Ibu ya. Yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian didik sehingga pendidik dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Jadi rubrik juga dapat digunakan oleh pendidik untuk memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai. Rubrik ini juga merupakan capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai. Ya Bapak Ibu ya, dibuat secara bertingkat. Jadi dari yang rendah sampai dia ke tingkat maksimal seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, contoh ya Bapak Ibu ya. Tadi sama ya, TP-nya. Ini sama TP-nya, contohnya seperti ini TP-nya yang tadi juga. TP di fase D ya, pendidikan agama Islam. Kalau seperti ini TP-nya, maka bagaimana sih contoh KKTP dalam bentuk rubrik? Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini sini kita ya, baru berkembang, layak, cakap, mahir. Bagaimana yang baru berkembang ini? Kita turunkan dia kriterianya apa sih yang akan kita indikatornya yang menjadikan penilaian. Pertama adalah hukum tajwidnya. Yang kedua adalah makhrajnya. Yang ketiga adalah kelancaran bacaannya. Jadi ini adalah indikator capaian ya Bapak Ibu ya. Ini indikator capaian pembelajaran tadi. Kemudian barulah dari indikator ini barulah dikembangkan nih. Indikator ini dikembangkan dia dari TP tadi. Mampu membaca sesuai kaidah ilmu tajwid di atas 10 kesalahan. Atau belum mampu membaca Al-Qur'an. Kalau dia kesalahannya peserta didiknya itu di atas 10, berarti itu dianggap belum mampu membaca Al-Qur'an. Untuk hukum tajwidnya, kalau dia kesalahannya di atas 10 ya Bapak Ibu, ini saya buat contohnya itu tujuan pembelajarannya itu ada pendidikan agama Islam, karena saya mengampu pendidikan agama Islam ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah apa sih contoh rubriknya itu dari baru berkembang kemudian layak. Dan layak, bagaimana sih peserta didik itu dinyatakan layak? Untuk hukum tajwid ya, untuk indikator hukum tajwid, maka bagaimana? Mampu membaca sesuai kaidah ilmu tajwid ya antara 6 sampai 10 kesalahan. Jadi jika peserta didik membaca Al-Qur'an hanya dia melakukan kesalahan antara 6 sampai 10, maka dia dianggap layak. Baru yang ketiga, masih indikatornya masih tajwid ya Bapak Ibu. Yang ketiga,
cakap. Bagaimana peserta didik itu dikatakan cakap dalam membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid, indikatornya tadi, maka apabila mampu membaca sesuai kaidah ilmu tajwid, ya 1 sampai 5 kesalahan. Jadi kalau dia di bawah 6, antara 1 sampai 5, maka dia dianggap cakap. Kemudian bagaimana peserta didik itu nanti akan dianggap dia itu mahir, ya, dari segi indikator tajwid. Ini dia Bapak Ibu, mampu membaca sesuai kaidah ilmu tajwid tanpa ada kesalahan, maka disinilah berarti peserta didik memperoleh ya predikat mahir ya di dalam indikatornya tentang hukum tajwid ya, indikatornya ya, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya, termasuk makhraj, kemudian kelancaran bacaan. Apa kesimpulannya KKTP-nya? Nih, KKTP-nya ya kriteria tercapaiannya apa? Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika peserta didik mencapai dalam kategori minimal cakap. Ya. Jadi kalau minimal peserta didiknya ini Bapak Ibu, dia berada pada posisi ini, kemampuannya dari tiga indikator yang kita buat. Kalau Bapak Ibu mau buat indikator 4 boleh, atau 4 indikator yang Ibu buat, mereka berada pada posisi cakap, maka dianggap contoh hukum tajwid, mereka berada pada posisi cakap paling rendah, maka dianggap mereka tuntas. Kemudian atau mahrotnya, mahrotnya mereka berada pada posisi masih layak, berarti mereka belum tuntas. Dan kelancaran bacaannya, mereka juga masih dalam posisi layak. Di sini mereka yang mereka peroleh, ya, maka berarti mereka dianggap belum tuntas pembelajarannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Menggunakan perintah teks. Kemudian ekspresikan diri Bapak Ibu dan curahkan segala kreativitas yang ingin Bapak Ibu buat dengan menggunakan Bapak Ibu ya. Nomor 3 ya. Yang ketiga yaitu menggunakan skala atau interval nilai. Jadi KKTP ini yang ketiga, bagaimana sih cara menentukan KKTP? Boleh menggunakan skala atau interval nilai ya Bapak Ibu ya. Untuk menggunakan interval nilai atau skala, Bapak Ibu dapat menggunakan rubrik tadi itu dikembangkan. Yang rubrik yang sudah tadi boleh dikembangkan dalam bentuk penilaian lainnya. Kemudian Bapak Ibu boleh menentukan terlebih dahulu interval yang akan menjadi acuan di dalam penilaian. Ini seperti ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan skala atau interval nilai. Jadi ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ketercapaian tujuannya itu dengan interval nilai. Intervalnya yang pertama antara 0 sampai 40%, maka kriterianya itu apa? Belum mencapai tujuan. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Intervensinya remedial di seluruh bagian. Jadi ini kalau anak-anak ini dari rubrik tadi ya kita lihat mereka itu masih 40%, berarti mereka perlu adanya remedial di seluruh bagian. Kemudian jika intervalnya Ibu buat 40 sampai 65%, maka mereka juga belum mencapai tujuan. Apa yang harus kita lakukan intervensinya terhadap peserta didik Bapak Ibu? Dilakukanlah remedial di bagian yang diperlukan. Di bagian mana peserta didik itu yang kira-kira belum mencapai ya ketuntasan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian interval 66 sampai 85%. Ini bagaimana ini kriterianya? Sudah mencapai tujuan. Jadi kalau peserta didiknya sudah mendapat nih poin ini, maka mereka sudah mencapai tujuan. Bagaimana intervensinya? Tidak perlu adanya remedial ya Bapak Ibu. Kemudian jika intervalnya 86 sampai 100%, maka berarti peserta didik ini sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Maka apa intervensinya? Perlu pengayaan atau tantangan lebih, beri mereka itu pengayaan atau pembelajaran yang agak lebih sedikit lebih tertantang mereka untuk melakukan pembelajaran. Ini ya Bapak Ibu ya. Yang tadi itu penjabaran dari ini ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya ini kesimpulan nih KKTP-nya. Kriterianya bagaimana Bapak Ibu?
Ya, kriteria ketercapaiannya itu bagaimana? Peserta didik dianggap telah memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran jika interval nilai 61 sampai 100. Jadi jika pada posisi 61 sampai 100, oh maaf ya Bapak Ibu, ini ada salah ketikan, ini bukan 61 sampai 100 ini ya Bapak Ibu ya. Ini 60 antara 66. Ini dia pada posisi interval 66 sampai 100. Jadi sini 66 sampai 100 ya Bapak Ibu. Maka peserta didik itu dianggap mereka itu sudah tuntas. Jadi walaupun begitu itu juga dikembalikan kepada Bapak Ibu semua untuk masalah intervalnya ini. Contoh kan, oh sekolah saya contoh dia mau intervalnya itu lebih tinggi lagi. Nah, maka buat intervalnya di sini, ini interval yang ada di sini itu ya dikembalikan kepada Bapak Ibu semua. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira menilai anak didik Bapak Ibu semua dari lingkungan dan sebagainya. Cocoknya anak Bapak Ibu ini kalau mereka tuntas, oh kalau tuntas di posisi 75 sampai dengan 100, ya itu terserah Bapak Ibu semua ya, dikembalikan kepada Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu. Ini contoh interval nilai dengan pengembar rubrik tadi ya. Kan tadi di awal tadi ada rubrik ya Bapak Ibu kita buat. Dia seperti ini dia. Indikator ketercapaiannya ini ya, kriteria ketuntasannya ini belum muncul sebagian kecil, sudah muncul di sebagian besar, terlihat pada keseluruhan bacaan. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Contohnya nih si Polan, contoh si A. Si A pada saat dilakukan asesmen ya atau dilakukan pembelajaran asesmen tadi, mereka ini yang diperoleh dalam ilmu tajwidnya, hukum ilmu tajwidnya ini yang diperoleh di bagian kedua, hanya muncul sebagian kecil. Baru kemudian kalau dari segi makhrajul hurufnya gimana sih A tadi? Oh, dia pada posisi sudah muncul sebagian besar. Kemudian bagaimana, lancar nggak bacaannya tadi tanpa ada kesalahan? Contoh nih bacaannya ya lancar aja gitu kan, dianggap kan tidak terbata-bata, tidak salah huruf dan sebagainya, maka mungkin dia pada posisi yang nomor 4 nih contohnya. Maka berapa sih KKTP-nya interval yang didapatnya? Nah ini seperti ini Bapak Ibu. Ini ya, dari rubrik tadi yang diolah ya, skor maksimumnya 12 ya Bapak Ibu. Dari mana 12 ini Bapak Ibu? Ini dia, 4 kali 3 indikator yang ada. Ini kan ada 3 indikator ya. Maka dikalikan nilai maksimumnya adalah 4, berarti dia 12 untuk skor maksimumnya. Perolehannya tadi berapa? Perolehannya tadi 3. Neng. Ya. Diangkatnya itu mangkok tuh. Maka dijumlahkan perolehannya 2 ditambah 3 ditambah 4. Ya, ini saja sama dengan 9. Maka berapa nilai yang didapatnya? 9 bagi nilai maksimum ya. Perolehan dibagi nilai maksimum. 9 dibagi 12 sama dengan 75. Maka KKTP-nya tadi ya Bapak Ibu ya, antara 66 tadi ya. Ini ada kesalahan ketik nih. Saya 66 sampai 100. Maka ini berarti dari perolehan nilai 75 itu peserta didiknya tuntas atau tidak? Berarti dia memenuhi KKTP. Standar kriteria ketercapaian tadi, maka dia dianggap tuntas, tidak perlu adanya remedial. Ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Masih ya Bapak Ibu. Yang pertama dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Dari tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu turunkan menjadi indikator capaian. Tadi itu kriteria-kriteria yang mau Bapak Ibu buat di dalam menentukan KKTP-nya. Apa sih kriterianya, indikatornya apa dari tujuan pembelajaran itu? Maka dari sinilah dikembangkan menjadi indikator capaian. Barulah nanti indikator capaian ini, barulah dari indikator capaian kita akan mengetahui KKTP-nya, ini membuat KKTP. Ya, kriteria ketercapaian tujuannya itu berapa? Dari sini nanti baru dikembangkanlah dalam asesmen ya atau penilaian. Jadi seperti itulah Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sudah selesai memang tadi
Aku kesempitan loh. Gimana Bapak Ibu kira-kira? Panjang Alhamdulillah. lebar ya. Ringkas padat, Bu. Tapi nama yang sudah menulis ini nggak masuk lagi, Bu. Ada kira-kira yang mau kita diskusikan, kita kembalikan kepada moderator ya Bapak Ibu. Bu Dahlinar silakan. Nggak ada, nggak bawa. Boleh nanti sesi tanya jawab ya Bapak Ibu supaya lebih kita memahami gitu ya. Boleh sesi tanya jawab. Silakan Bu Dahlinar. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Menarik sekali paparan beliau, Bapak dan Ibu peserta. Jika ada yang ingin kita diskusikan, silakan boleh raise hand atau Ya Allah, tulis pertanyaannya di kolom chat ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang ikut di live YouTube, boleh kirimkan pertanyaan dengan menuliskannya di kolom komentar. Silakan Bapak dan Ibu. aduh, jangan tidih Bunda deh. Ini ceritanya Bunda lagi sambil Ya untung nggak nam. lu nggak boleh. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira supaya lebih memahami lagi bagaimana sih KKTP ini, memang agak panjang ya Bapak Ibu ya. KKTP ini ya. Bu Fatmawati, Bu Dahlinar ya. Silakan Bu Fatmawati. Iya, baik Bu Sri. Ya, Terima kasih. sama-sama Bu. Di situ di kurikulum Merdeka itu di paparan Ibu tadi indikator atau kriteria ketercapaian Pembelajaran. tujuan pembelajaran gitu ya Bu ya. Ya. Bagaimana Bu menurunnya dari dari CP, terus kita masukkan ke KKTP itu. Oh, Adakah contohnya? tadi ya Bu udah kita buat ya contohnya ya. Ntar ya Bu. Iya, dari CP, Ya. TP, terus dia turun ke KKTP itu. Ada contoh modulnya, Bu? Contoh modulnya Iya, ada Bu. iya, biar saya screenshot. Kita kirim ya Bu. Iya. Nah, ya. kita kirimkan. Ya Bu, ini Oh, tadi iya, saya iya. udah jelaskan, nanti kita kirim ya Bu. Ya. Ya Bu, mana ya? Nih kita menggunakan rubrik ya. Menggunakan Ya, oke. contoh menggunakan nih Bu, contoh menggunakan deskripsi kriteria. Ibu mau pilih Bu, tadi kan kita ada 3 ya Bu. Dalam menentukan KKTP boleh pakai deskripsi kriteria, boleh pakai rubrik, boleh pakai interval nilai. Tapi di sini sebenarnya Bu, interval nilai itu tidak lebih Oh, itu untuk kita milih ya, Bu. Iya, Ya, ambil Bu. salah satu maksudnya. Iya, salah satu. Jadi Iya, Ibu iya. mau pakai deskripsi kriteria, silakan. Pakai rubrik, boleh juga. Atau yang terakhir interval nilai itu biasanya Bu di apa ya Bu? Di asesmen terakhir ya, penilaian raport ya.